Pertama, kita akan menentukan nilai maksimal, minimal, minimum, dan rentang. Yang pertama, kita akan menghitung nilai maksimalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka sama dengan max. Kita bisa mencari nilai terendahnya. Di sini terdapat nilai terendahnya yaitu 35 dan nilai tertingginya yaitu 97. Kita tutup dengan kurung. Jadi kita akan menentukan nilai min dengan rumus sama dengan min, tutup kurung buka. Kita gunakan nilai minimal yang tadi yaitu 35 yang paling terkecil. Kita gunakan koma 97, enter. Ketemu hasilnya adalah 35. Untuk menghitung nilai rentang, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kurung buka nilai maksimal yaitu 97 dikurangi dengan nilai minimum yaitu 35 kurung tutup. Ketemu hasilnya adalah 62. Selanjutnya kita akan mencari nilai n. Untuk mencari nilai n, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count kurung buka, kita blok data array. Kita tutup kurung, lalu tekan enter. Ketemu adalah hasilnya 120. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai yang sudah saya tulis di sini yaitu log n 3.3 kali log n 1 plus 3.3 kali log n dan p. Di sini kita tulis manual yaitu 1 sama dengan 3.3 log kali n. Selanjutnya kita akan mencari nilai log n yaitu dengan rumus sama dengan log kurung buka, kita cantumkan nilai n nya, tutup kurung, enter. Ketemu hasilnya 2, sekian. Kita bulatkan menjadi pakai. Selanjutnya kita akan mencari nilai 3.3 kali log n itu dengan rumus sama dengan 3.3 dikali hasil log n yang tadi. Kita enter. Ketemu hasilnya 6,8. Dan kita akan mencari nilai 1 plus 3.3 kali log n yaitu dengan cara sama dengan kita tulis angka 1 terus ditambah dengan hasil yang tadi, enter. Untuk mencari nilai p, kita bisa menggunakan sama dengan nilai rentang tadi dibagi dengan hasil atasnya. Ketemu hasilnya 7,88. Karena hasil nilai P tadi adalah 8, jadi kita akan membuat tabel sejumlah 8. Yang pertama kita mulai dari 35 sampai 42. Selanjutnya 43 sampai 50.
kita bisa tarik nilai tersebut ke bawah. Karena nilai yang paling maksimum adalah 97, jadi kita ganti 98 menjadi 97. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi. Yang pertama kita blok ini dulu, lalu kita masukkan rumusnya frekuensi kurung buka, kita blok data array. Kita sesuaikan dengan laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan koma. Lalu kita klik bins array-nya yang sebelah sini. Tutup kurung. Kita langsung pencet Ctrl, Shift, dan Enter. Ketemu hasilnya segini. Untuk menjumlahkan semua frekuensi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kurung buka, kita blok data dari angka 4 sampai 26, tutup kurung, ketemu hasilnya 120. Selanjutnya kita akan menghitung nilai XI. Sama dengan kita menggunakan nilai yang pertama 35 sama dengan kurung buka 35, lalu kita tambah 42 kurung tutup slice atau dibagi dengan 2, kita enter, hasilnya 38,5. lalu ulangi rumus yang sama seperti tadi, 43 ditambah 50 kurung tutup dibagi 2, enter, ketemu hasilnya 38,5, terus yang kedua hasilnya 46,5. Kita blok. Untuk menghitung nilai FI kita bisa menggunakan nilai FI dikali dengan nilai XI, yaitu dengan cara sama dengan F sama dengan nilai frekuensi kurung buka, nilai frekuensi dikali dengan nilai XI kurung tutup, enter, ketemu hasilnya 154. Kita tulis lagi seperti hal yang sama tadi. Selanjutnya kita bisa blok, lalu kita tarik ke bawah, ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkan semua hasil nilai FIXI tersebut. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok nilai FIXI dari awal sampai akhir, kita tutup kurung, ketemu hasilnya 1983, 9183. Selanjutnya kita akan menghitung JF atau jumlah frekuensi. Yang pertama kita tulis manual, yaitu angka 4, lalu kita bisa pakai rumus sama dengan kurung buka, pencet angka 4 yang tadi, lalu kita tambahkan dengan nilai frekuensi di bawahnya, yaitu 6, sama dengan ditutup kurung, enter, hasilnya adalah 10. Selanjutnya ada sama dengan kurung buka, ulangi dengan cara yang sama, enter.
Ulangi hal yang sama sampai selesai. Jumlah CF sudah semua diketahui. Selanjutnya kita akan menghitung nilai mean, median, modus, dan yang lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai mean, yaitu kita tulis dulu nilai mean sama dengan jumlah nilai FIXI dibagi dengan jumlah frekuensi. Enter. Ketemunya adalah 76,5. Di sini saya sudah menyantumkan untuk mencari nilai setengah N, CF, F, P, dan B. Yang pertama kita akan mencari setengah N-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 0 sama dengan kita tulis 0,5 dikali dengan jumlah frekuensi. Hasilnya adalah 60. Untuk menentukan CF, ini kan setengah N-nya itu 60. Berarti CF tersebut itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Karena 60 masuk di 72, jadi nilai CF tersebut yaitu 52. Selanjutnya kita mencari nilai F. Nilai F di sini adalah karena nilai CF-nya 52, jadi nilai F-nya adalah 20 karena sesudah nilai mediannya. Lalu kita tulis di sini nilai P-nya kan sudah ketemu 8, jadi kita tulis saja 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai B, yaitu B-nya itu ada di 67. Jadi kita ketik sama dengan 67 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 66,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai L0 dan B1, B2. Untuk L0 itu sendiri rumusnya sama seperti mencari B, kurangi 0,5. Untuk mencari nilai B1, nilai frekuensi ini dikurangi dengan frekuensi atas, lalu yang kedua frekuensi yang pertama dikurangi dengan jumlah frekuensi bawahnya. Untuk mencari nilai median yaitu sama dengan kita gunakan B lalu ditambah tutup kurung 3 kali setengah N
dikurangi CF tutup kurung 1 kali dibagi dengan F tutup kurung lalu dikali 8 tutup kurung, ketemu hasilnya 69,7. Kita akan mencari nilai modus itu dengan cara sama dengan kita memakai nilai L0 yaitu 66,5 ditambah buka kurung 2 kali nilai B1 dibagi buka kurung 1 kali B1 ditambah B2 tutup kurung dikali P ketemunya 71 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari desel 8. Untuk menghitung desel 8 kita gunakan sama dengan 8 per 10 dikali jumlah frekuensi, enter, temunya adalah 96 karena nilai CF adalah jumlah frekuensi sebelum median. Karena ini nilai desel 8 itu adalah 96, maka 96 itu terletak di CF 120 karena yang dihitung adalah nilai sebelum kelas sebelumnya, maka yang dimasukkan adalah CF-nya 94. Untuk nilai frekuensinya adalah 26. Selanjutnya untuk menghitung nilai B, kan nilai B itu diambil dari desel 8 yang berarti 96. Karena 96 kita berarti mengambil dari yang urutan ke-8. Jadi B sama dengan kurangi 0,5. Jumlahnya adalah 90,5. Untuk mencari desel 8 itu kita bisa sama dengan lalu kita masukkan nilai B nya tadi, kita tambah buka kurung 2 kali lalu kita masukkan desel 8 nya tadi dikurangi 94 dibagi dengan F dikali dengan P. Hasilnya adalah 91, sekian. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan 7 per 10 dikali dengan jumlah frekuensi yaitu 120, enter. Hasilnya adalah 84. Kita tulis CF, F, B, dan D7. Karena desel 7 ketemunya itu 84, jadi terletak di 9 CF sebelum 94. Karena CF adalah
jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi JF-nya itu terletak di 72. Kita tulis saja manual 72. Lalu F-nya adalah 22. Kemudian B-nya kita tulis saja. Nah, ini masuknya di 83, jadi kita tulis sama dengan 83 dikurangi 0,5. Enter, ketemunya adalah 82,5. Terus untuk menghitung desil 7 sama ya kayak tadi, jadi sama dengan masukkan nilai B 82,5 ditambah dalam kurung 2 kali desil 7 dikurangi 70 JF tutup kurung dibagi 22 tutup kurung dikali nilai P. Di sini adalah 8. Ketemunya adalah 86,80 sekian. Selanjutnya kita akan mencari nilai persentil 28. Kita tulis dulu persentil 28. Kita gunakan rumus yang sama, namun karena persentil itu adalah satuannya adalah persen, jadi 28 sama dengan 28 dibagi 100 dikali hasil frekuensi tadi. Ketemunya adalah 33,6. Kita tulis dulu JF, F, B, dan P28. Untuk JF-nya sendiri karena karena persentil 28 itu masuknya di 33, yaitu masuk di 52, jadi JF adalah sebelum kelas median yaitu 23. Kita tulis manual 23. Untuk F-nya adalah 29. Lalu untuk B kita tulis sama dengan, karena 33 itu masuk di range 50 52, jadi masuknya di 67 dikurangi 0,5. Temunya adalah 66,5. Lalu P28 itu sama dengan, kita menghitung P28 itu sama dengan B kurung buka tambah kurung buka 2 kali, lalu ditambah hasil persentil 28 dikurangi JF kurung tutup dibagi F kurung tutup dikali P. Hasilnya adalah 69, sekian. Selanjutnya yaitu persentil 27. Untuk persentil 27 sama hitungannya, cuma dibagi 27 dibagi 100 dikali nilai frekuensi
ketemu hasilnya 32,4. kita tulis CF F P FP F salah satu B dan P27. Karena 32,4 itu masuknya sama kayak sebelumnya, jadi masuknya di 52. Jadi kelas sebelumnya adalah 23, lalu frekuensinya itu ada di 29. Untuk B nya kita sesuaikan ya sama kayak yang tadi, kurangi 0,5. kita bisa langsung mencari P27 nya sama dengan B ditambah kurung 2 kali persentil 27 nya dimasukkan, dikurangi dengan CF, lalu tutup kurung, dibagi dengan frekuensi, tutup kurung, dikali P. Ketemunya adalah 69,09 sekian. Untuk selanjutnya kita akan menghitung kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 kita bisa tulis dulu kuartil 1 CF F B dan kuartil 1 lagi. Untuk kuartil itu sendiri persennya itu 4, pernya itu 4, jadi sama dengan 1/4 dikali hasil frekuensi sama dengan 30. Kita lihat di sini 30 itu masuk di 52, jadi kita masukkan di sini 23 untuk CF-nya itu sendiri, untuk F-nya yaitu 29. Lalu untuk B-nya kita gunakan seperti persentil 28 dan 27, yaitu sama dengan 67 dikurangi 0,5. Ketemu hasilnya 66,5. Lalu kita menghitung Q1 yaitu sama dengan B, nilai B dimasukkan, lalu tambah, buka kurung 2 kali, Q1 dikurangi CF, tutup kurung, lalu dibagi dengan F, tutup kurung, dikali nilai P. Ketemu hasilnya 68, sekian. Untuk yang terakhir itu ada nilai kuartil 3. Kita tulis dulu CF F B dan K3. Kuartil 3 yaitu sama kayak tadi, berarti 3/4 dikali 120, ketemu hasilnya 90. Untuk CF nya sendiri 90 masuk di CF 94, berarti nilai sebelumnya adalah 72. Berarti untuk nilai CF kuartil 3 itu kan 90, masuknya berarti di CF 94, namun nilai sebelumnya itu 72, jadi kita masukkan di CF nya itu 72. Untuk frekuensinya itu sendiri adalah 22. B nya itu kita cari
22 adalah masuk di range 83, itu sama dengan 83 dikurangi 0,5, ketemunya adalah 82,5. Untuk kuartil 3 itu sendiri kita bisa hitung sama kayak menghitung desil 8, 7, persentil 28, persentil 27, dan kuartil 1, sama dengan nilai B dimasukkan lalu tambah, tutup buka kurung 2 kali, kuartil 3 dikurangi CF, tutup kurung 1 kali dibagi dengan nilai F, tutup kurung 1 kali dikali nilai P. Ketemunya adalah 89,04. Sekian tutorial dari saya mengenai mencari nilai median, modus, desil 7, desil 8, persentil 27, persentil 28, kuartil 1, dan kuartil 3. Jika ada tutorial yang mungkin kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.